Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Anggra, ini salah seorang dosen di jurusan S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya menyelesaikan pendidikan sebelumnya di jurusan Kehutanan Universitas Negeri Lampung dan melanjutkan studi di program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode-metode delivery, interaction, dan assessment yang saya coba implementasikan dalam pembelajaran mata kuliah politik luar negeri Jepang. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang memiliki bobot 3 SKS dan biasanya diikuti oleh mahasiswa tingkat 6 di semester genap. Mata kuliah ini bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memahami dan menganalisis arah politik luar negeri Jepang dalam menghadapi tantangan dan perubahan global, serta bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan luar negerinya baik di bidang politik maupun ekonomi terhadap sejumlah negara, terutama di wilayah Asia. Mata kuliah ini juga mendukung kompetensi terkait pelaksanaan diplomasi secara efektif dalam hubungan internasional untuk mendukung dalam menghasilkan profil lulusan sebagai seorang diplomat dan praktisi di bidang analis politik dan jurnalistik, government relation, peneliti, dan birokrat. Untuk capaian pembelajaran lulusan, program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini meliputi mampu menganalisis masalah politik, dinamika internasional, regional, nasional dalam berkontribusi terhadap penyelesaiannya, mampu melaksanakan diplomasi secara efektif dalam usaha menyelesaikan masalah, mampu menganalisis kebijakan pada tingkat nasional dan global dalam mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah politik luar negeri Jepang adalah 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dan dinamika isu-isu politik luar negeri Jepang dalam konteks keamanan internasional. 2. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dan dinamika isu-isu politik luar negeri Jepang dalam konteks politik dan ekonomi global. 3. Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik kebijakan politik luar negeri Jepang dalam lingkup hubungan internasional. 4. Mahasiswa mampu menganalisa praktek-praktek diplomasi yang dilakukan oleh Jepang dalam lingkup internasional. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis praktik diplomatik Jepang dalam hubungan bilateral dan multilateral antar negara. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai bahan kajian yang terdiri dari 14 materi terkait, yaitu yang pertama, historiografi politik luar negeri Jepang, 2. Kebijakan luar negeri Jepang pasca perang, 3. Kebijakan militer Jepang pasca Perang Dunia Kedua, 4. Kebijakan nuklir Jepang, 5. Diplomasi energi dan isu lingkungan, 6. Jepang dan isu kemanusiaan, 7. Jepang dan Official Development Assistance, 8. Jepang dan organisasi PBB, 9. Jepang dan Cina, 10. Jepang dan Korea Selatan, 11. Jepang dan Korea Utara, 12. Jepang dan kerjasama ASEAN, 13. Jepang dan Indonesia, dan 14. Model diplomasi Jepang di era modern. Untuk mendukung dalam penguasaan materi, saya juga memberikan beberapa bahan referensi pendukung utama yang saya berikan melalui e-learning management systems pada sebelum memulai perkuliahan dan sesudah perkuliahan. Untuk referensi pendukung, saya juga memberikan beberapa video pembelajaran melalui YouTube channel, website resmi Kementerian Jepang, ataupun jurnal pendukung sesuai dengan materi yang disampaikan. 3 referensi pendukung utama yang saya pakai adalah 1. Buku karya Karol Jakowski yang berjudul Japan Foreign Policy Making, 2. Buku karya Kazuhiko Togo yang berjudul Japan Foreign Policy. Dan yang ketiga, buku karya Iva Rahmawati
yaitu pengantar politik luar negeri Jepang. Konsep pembelajaran mata kuliah politik luar negeri Jepang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Delivery di sini dilaksanakan secara luring di dalam kelas dengan pemberian beberapa tugas seperti review artikel jurnal individu ataupun penugasan secara kelompok yang diunggah ke e-learning system SPADA. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, discover learning, project-based learning, dan case-based learning, di mana di beberapa pertemuan selalu diberikan case study terkait materi untuk dianalisa setiap mahasiswa per kelompok. Untuk interaksi dengan mahasiswa dilakukan melalui berbagai aktivitas di kelas dan di luar kelas. Untuk interaksi di luar kelas, mahasiswa dapat berinteraksi melalui grup WhatsApp kelas ataupun melalui forum e-learning system SPADA. Sedangkan assessment dilakukan dengan komponen tes dan non-tes dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam rancangan pembelajaran, yaitu ada tugas individu dan kelompok sebesar 25%, pengambilan nilai partisipasi kelas diskusi sebesar 15%, kuis 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Jadi total bobot nilai secara keseluruhan mencapai 100%. Dengan standar nilai angka A lebih dari 85, B plus kurang dari 80 sampai dengan 85, B antara 75 sampai dengan 79, C plus antara 70 sampai dengan 74, C sampai rentang 60 sampai dengan 69, D 50 sampai dengan 59, dan E kurang dari 50. Selain memberikan nilai pada ujian dan penugasan, saya juga terbiasa memberikan apresiasi dan feedback pada lembar jawaban atau kolom komentar e-learning SPADA. Peraturan terkait penilaian juga saya sampaikan dan disepakati pada pertemuan pertama perkuliahan dan menjadi kontrak kelas. Untuk bisa mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa juga diwajibkan hadir minimal sebanyak 13 kali pertemuan perkuliahan sesuai peraturan akademik universitas. Selama proses pembelajaran, saya senantiasa selalu mengingatkan bahwa nilai bukanlah segalanya atas proses keseluruhan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang konsep implementasi delivery, interaction, dan assessment. Berikutnya contoh materi perkuliahan yang saya sampaikan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya, semoga nanti satu semester ke depan kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita masuk ke pertemuan materi kelima ya, tentang konsep diplomasi lingkungan Jepang ya. Yang ini ada korelasinya dengan pertemuan materi kemarin tentang nuklir Jepang ya. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau presensi terlebih dahulu, dan tidak lupa saya mengingatkan jangan lupa untuk presensi di e-learning SPADA kita juga ya. Oke, baik. Yang pertama ada Rai Trenaldi hadir. Materi karena saya rasa semuanya sudah hadir ya, sudah lengkap, dan kita mulai materi kita hari ini. Kita ngomongin tentang diplomasi lingkungan Jepang ya. Yang saya bilang ini ada kaitannya dengan materi nuklir di pertemuan minggu kemarin. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya ingin bertanya, ada nggak yang masih ingat tentang materi di pertemuan minggu kemarin? Oke, silakan Rai. Oke, izin memperjelas. Jadi untuk materi kemarin kita membahas diplomasi nuklir, di mana Jepang menggunakan nuklir ini sebagai sebuah soft power. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya untuk damai, memang digunakan militer seperti teman-temannya. Nah, dengan ini ya mereka mempromosikan hal ini dengan tiga metode penyelenggaraan, yaitu demokratis, independen, dan transparan. Oke, baik. Terima kasih Rahed.
Ada yang mau menambahkan? Cukup ya, saya rasa ya. Oke, jadi benar sekali ya. Kemarin kita ngomongin nuklir Jepang itu sebagai salah satu konsep soft power diplomatik Jepang ya. Dan di sini kenapa kita ngomongin konsep diplomatik lingkungan? Karena dari nuklir Jepang tersebut ada yang namanya momen-momen tertentu ya. Jepang sangat membutuhkan energi ya, tapi sumber daya alamnya terbatas. Dan seperti Rai tadi simpulkan juga bahwa di sini Jepang juga tidak boleh menggunakan unsur militeristik di sini. Jadi mereka harus menggunakan yang namanya law diplomasi ya, atau ekonomi diplomasi. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengatasi dengan cara konsep-konsep soft power di sini. Namun dari penerapan nuklir tersebut, Jepang juga mengalami yang namanya titik kritis. Ada momen-momen seperti kalau yang kalian dengar, ada tragedi Fukushima ya. Apa tragedi Fukushima? Mantap. Ya, kebocoran nuklir di situ ya. Ada kebocoran nuklir, dan dari proses kebocoran nuklir itu menyebabkan yang namanya kecaman baik dari masyarakat domestik maupun global, sehingga membuat pemerintah Jepang mulai aware terhadap isu-isu lingkungan, bencana alam, dan bagaimana mengatasi kebocoran nuklir tersebut. Dan di sini konsep diplomasi lingkungan juga menjadi permasalahan utama yang juga menimbulkan dari titik kritis kebocoran nuklir tersebut menjadi fokus perhatian dari pemerintah Jepang. Nah, sebelum kita belajar menganalisis lebih lanjut, ini ada gambar kota kita Kyushu di Jepang ya. Ada nggak yang mau menginterpretasikan terlebih dahulu gambar ini sebelum kita ngebahas kaitannya gambar ini dengan permasalahan lingkungan di Jepang? Oke, siapa mbak namanya mbak? Gendis. Gendis, oke, silakan mbak Gendis. Seperti yang Mbak tadi bilang, kita membahas diplomasi lingkungan, yang mana Jepang sudah mulai aware lagi tentang lingkungan. Di tahun 1960 sendiri, Jepang mengalami polusi yang sangat banyak juga, dan mulai dari sana Jepang mulai mencari cara bagaimana memulihkan polusi tersebut. Seperti yang kita lihat sekarang, Jepang udah mulai pulih dari ancaman polusi kemarin. Berarti di sini Jepang udah mulai aware nih tentang diplomasi lingkungan sendiri. Baik, terima kasih ya Mbak Gendis ya. Jadi kita lihat dari gambar ini sangat signifikan ya. Pada tahun 1960 Jepang kan lebih mengaitkan dengan law diplomasi atau ekonomi diplomasi ya, karena tidak ada unsur militeristik, dengan mendorong pertumbuhan perekonomiannya memakai cara industrialisasi di sini. Dari proses industrialisasi itu ternyata mengalami kedilema bagi Jepang, yaitu pertumbuhan yang cepat tersebut menyebabkan polusi lingkungan ya, baik itu udara, air, sehingga kalau kita lihat di sini, kita Kyushu mengalami yang namanya atau lebih dikenal dengan lautan kematian, dan tidak ada langit biru di tahun 1960. Nah, ini kita lihat polusi air dan polusi udaranya. Dan mereka akhirnya dari peristiwa nuklir tersebut, kebocoran nuklir, lalu polusi yang karena proses industrialisasi di kita Kyushu, membuat akhirnya Jepang mulai sadar karena adanya kecaman dari masyarakat domestiknya khususnya ya. Dan secara global itu juga berpengaruh ya. Jadi image Jepang menjadi negatif di situ karena proses industrialisasi. Namun di sini ketika mereka menerima kecaman atau kritikan, itu menjadi momen kritis bagi mereka, sehingga mereka mulai mencari cara untuk memperbaiki kebijakannya yang mengarahkan mendorong pertumbuhan ekonominya, tapi tetap balance atau seimbang dengan cara mereka tetap mencari cara memperbaiki lingkungan tersebut ya. Jadi menurunkan emisi gas rumah kaca juga bagaimana. Dan bisa dilihat di gambar berikutnya ini ya, kita Kyushu kembali menjadi bisa melihat udara yang baik lagi ya, mereka bisa bernapas dengan baik lagi, lalu perairannya juga otomatis bagus lagi. Ini dengan percepatan sekitar 3-5 tahun ke depan ya, jadi mereka cepat sekali untuk recovery-nya. Nah, perubahan yang signifikan ini membuat Jepang menjadi salah satu negara yang
perlambangan Sustainable Development Goal ya. Jadi mereka menjadi negara yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena mereka bisa mengatasi permasalahannya dengan cepat. Dan titik kritis ini juga yang menjadikan ambisi politik dari Jepang tersebut untuk menjadi negara yang pelopor bagi kebijakan-kebijakan lingkungan ya. Pernah mendengar protokol Kyoto ya. Nah, itu salah satu dari inisiasi Jepang ya. Mereka punya ambisi tersebut untuk kami punya image dari negatif ke positif, dari industrialisasi kami bisa membalancekan keduanya, mendorong pertumbuhan percepatan dengan memperbaiki isu lingkungan tersebut ya, atau mendukung emisi gas rumah kaca ya. Namun kita cari tahu dulu asal yang menguatkan atau kekonsistenan Jepang sampai mereka konsisten ya sampai sekarang ya, mereka sebagai negara ramah lingkungan ya. Nah, ada beberapa latar belakang ya kalau kita lihat dari 1960 sampai era 2000-an dan Niigata Minamata terjadi di 990 lah ya, hampir 2000-an. Nah, di sini pertama kita ngomongin Yokkaichi Asma ya. Ini pertama kali muncul di prefektur Mie ya, di mana di sini penyakit asma yang karena asap atau polusi udara yang terjadi di prefektur Mie ya. Yang kedua dari penyakit itai-itai yang terjadi di prefektur Toyama ya, ini juga dari polusi udara dan air ya pada industrialisasi oleh di daerah prefektur Toyama di sini ya. Jadi penyakit itai-itai ini seperti melemahkan tulang dari konsumsi makanan laut ya, karena juga dari pertanian mereka juga dari sumber perairannya tersebut mengalami polusi air ya. Dan penyakit Minamata dan penyakit Minamata ini juga cukup berlangsung lama yang akhirnya menimbulkan banyak aksi protes dari masyarakat Jepang ya. Ini dari konsumsi zat kadmium yang berlebihan, itu dari hasil juga limbah polusi air dari industrialisasi yang akhirnya dari konsumsi zat kadmium berlebihan tersebut dari pertanian mereka, akhirnya bahan makanan mereka tercemar dan akhirnya melemahkan otak mereka, dan ini sangat sulit disembuhkan atau langka ya. Di sini sama seperti keracunan dari limbah nuklir tersebut ya, cukup sulit untuk diatasi ya. Jadi dari background akhirnya Jepang mulai membuat pertama kali di tahun 1965 untuk mengatasi permasalahan Yokkaichi Asma, penyakit itai-itai tersebut dengan Japan Pollution Control. Nah, agennya membantu mengatasi biaya pencegahan polusi ya. Jadi di sini ada sistem pajak bagi pihak swasta yang memiliki industrialisasi tersebut untuk membayar nilai lebih terhadap lingkungan di sini ya. Dan di tahun 1967 diperbaiki lagi, ada Pollution Countermeasure Basic Law ya. Ini UU pengendalian pencemaran lingkungan yang berisi klausul harmonisasi antara ekonomi dan peraturan lingkungan. Karena sistem pajaknya dinilai cukup tinggi di sini, jadi banyak pebisnis itu protes. Nah, menurut mereka itu terlalu dibebankan oleh mereka. Jadi di sini dipikirkan lagi oleh pemerintah Jepang tersebut atau Iron Triangle tadi, gimana untuk mengharmonisasikan antara ekonomi dan peraturan lingkungan. Tidak terlalu strict untuk sistem pajak dan para pebisnis tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang ya. Di sini diatur lagi dan direvisi lagi di tahun 1971 yang sudah ada Environment Agency atau dibangunnya Ministry of Environment ya. Di sini yang awalnya diatur banyak oleh METI, Ministry Environment, Trade dan Industri, dan sekarang sudah langsung agensinya, Environment Agency-nya MOE ya, Ministry of Environment. Ini ngatur apa aja? Di sini mengatur sistem manajemen anti polusi, perjanjian pengendalian polusi, dan ngatur juga kepentingan para pebisnis dengan peningkatan investasi bagi proyek anti polusi. Jadi mereka udah cari cara, udah melakukan proses research and development di awal, gimana
gimana caranya bisnis-bisnis tersebut dapat berkorelasi secara langsung terhadap perbaikan lingkungan ya. Ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, lanjut ya. Nah, kebijakan lingkungan Jepang yang tadi New Earth 21 itu mulai dikembangkan ya, kebijakan lingkungan Jepang yang lebih diatur oleh Official Development Assistant ya, lebih ke negara-negara berkembang. Nah, bantuan Jepang kepada negara berkembang mana saja yang mereka bisa memberikan bantuan. Bantuannya sangat ini sekali ya, membantu sekali karena mereka memberikan bantuan sampai umur dalam jangka waktu 40 tahun ke belakang ya, dengan suku bunga yang cukup rendah bagi negara-negara berkembang. Nah, kalau kita lihat keuntungannya apa bagi Jepang? Nah, keuntungan bagi Jepang dengan dia melakukan pelaksanaan program ODA khususnya di kebijakan lingkungan ini, ya mereka kan negara industrialisasi ya, federasi bisnisnya cukup banyak. Kalau misalnya mereka hanya bekerja sendiri, itu kadang ada yang namanya dilema juga ya di sini, bagaimana mendorong pertumbuhan percepatan tapi tetap konsisten untuk mengatasi emisi gas rumah kaca. Nah, tidak semua pemerintah Jepang bisa mengcover tersebut, dan di sini dengan adanya UNFCCC, tahu ya UNFCCC, United Nations Framework of Climate Change ya. Di sini mereka bisa bekerja sama mengatasi emisi gas rumah kaca dengan perdagangan karbon. Nah, dalam sistem perdagangan karbon, jadi Jepang ketika menginisiasi protokol Kyoto udah konsisten nih mengatasi emisi gas rumah kaca. Tapi di sisi lain federasi bisnis juga agak demo juga sama pemerintah Jepang bahwa tidak semua emisi tersebut dapat diturunkan karena industrialisasi Jepang juga cukup tinggi di sini, dan mereka dengan kerjasama perdagangan karbon ke negara-negara berkembang itu cukup membantu Jepang untuk mengatasi kewajibannya yang 25% untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Baik, nah kalau kita lihat ambisi politisnya berhasil nggak nih? Cukup berhasil ya dengan ODA tersebut ya. Dan keberhasilan diplomasi lingkungan Jepang ini pengaruhnya tidak hanya dari adopsi norma dari konferensi-konferensi internasional, tapi di sini di dalamnya kita lihat keberhasilannya dari birokrasi yang di dalamnya, yang saya bilang di sini banyak kendaraan nih, banyak federasi bisnis, Iron Triangle di sini, di mana politiknya atau Liberal Democratic Party-nya itu sangat dekat sekali dengan lobby-lobby birokrasi ya. Jadi pemerintahnya lebih kepada konsep newasama. Newasama itu yaitu pemimpin yang perdana menterinya low profile, mengikuti keinginan dari bottom ke top ya, bukan hanya pengambilan keputusan dari top ke bottom. Tapi di sini negosiasi bisnisnya jalan ya. Private sector juga merasa tidak dirugikan dengan adanya kebijakan-kebijakan lingkungan tersebut ya. Jadi benar-benar mereka kerjasama untuk menjadi ambisi tadi, bagaimana menjadi negara ramah lingkungan dan negara percontohan bagi negara-negara lainnya. Jadi Jepang sampai sekarang tetap konsisten ya. Jadi walaupun di sini birokrasi itu yang sangat mempengaruhi politik atau Liberal Democratic Party di Jepang atau perdana menterinya atau politisinya, namun di sini mereka juga mendengarkan private sektor swasta yang juga mereka berkeinginan untuk mengembangkan, mendorong pertumbuhan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jepang ya. Jadi bisa dilihat keberhasilannya itu dari birokrasi Jepang sendiri atau Iron Triangle yang semuanya dimotori oleh Federasi Bisnis Kedaraan Jepang. Oke, Pernah tadi ngomong ini saya gimana dengan siapa? Masih berat dan jadi saya makanya kasih cara memerintahkan Jepang untuk bisa berkompromi sama rakyat Jepang dalam memperbaiki lingkungan yang pencemaran udara asal air seperti yang disebutkan tadi. Oke, ya tadi yang seperti saya jelaskan tadi ya di awal ya,
beliau polusi udara, polusi air, kemudian menyebabkan adanya aksi protes dari masyarakat tersebut. Nah, tadi pemerintahan juga kalau kita lihat di sini tadi hasil diplomasi lingkungan Jepang ini karena adanya KLP Angel yang dimana dimotori oleh Federasi Bisnis Keidaran ya. Di situ mereka banyak komunikasi atau negosiasi, di mana di sini lebih kepada konsep nilai sama. Pemimpin Jepang atau Perdana Menteri selalu mendengarkan dengan sifat lawful-nya, mendengarkan apa permintaan dari birokrasi dan private sector. Ya. Federasi Keidaran tadi mendengarkan pendapat dari rakyat, protes mereka tersebut, dan itu disampaikan dengan melalui negosiasi lobby-lobby dengan private sector juga di sini para pengusaha tersebut, dan disampaikan ke Liberal Democratic Party, dan dari politik Liberal Democratic Party tersebut disampaikan ke Perdana Menteri, dan Perdana Menteri mengambil proses keputusan tersebut tidak hanya dari top ke down tapi dari bottom ke top ya. Itu juga ada jembatan dari kabinet kementerian juga. Nah, kabinet kementerian tersebut juga yang mewadahi masyarakat untuk berbicara keinginan-keinginannya untuk disampaikan ke Perdana Menteri. Ya, memang kelihatannya kalau dalam skemanya ini kayaknya mudah banget ya. Sebenarnya itu juga sulit. Nah, itu juga di setiap prefektur itu kan juga ada pemimpin-pemimpinnya. Ya, kalau kita di Indonesia kayak otonomi daerahnya itu yang mengatur. Nah, itu juga yang nanti disampaikan ke para birokrat. Ada yang ingin saya lagi? Cukup? Yang lain? Bagaimana? Cukup jelas materi hari ini? Oke, sudah dipahami ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ingin jelas materi hari ini? Oke, sudah dipahami ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka perkuliahan sampai di sini dulu. Namun untuk pertemuan minggu depan kita belajar tentang diplomasi kemanusiaan ya. Jadi nanti saya akan memberikan materi pada kalian review materi tersebut untuk sebelum masuk kelas dan dikumpulkan di minggu depan, dan kita akan sama-sama diskusi ya 1 minggu waktunya, dan dikumpulkan melalui Sepada, dan kita nanti bahas bareng-bareng pada saat pertemuan minggu depan. Baik, kalau misalnya sudah jelas untuk tugasnya, jelas ya. Kalau sudah jelas, maka kita akhiri perkuliahan hari ini karena kita membuka dengan berdoa, maka kita menutup juga dengan berdoa. Oke, sebelum kita menutup dengan berdoa, satu review dulu deh dari kalian tentang apa sih kesimpulan dari materi kita hari ini. Saya Mbak. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Oke, jadi kalau misalnya terkait dengan review, hari ini kita udah belajar gimana sih Jepang yang dulunya dari tahun 1960-an itu datang sebagai negara cukup polutan, mereka membuat banyak sekali polusi kayak gitu kan. Habis itu juga mereka berusaha untuk kembali lagi menjadi negara yang lebih baik, membenarkan semua polusi-polusi yang udah mereka lakukan kayak gitu kan. Salah satu contohnya adalah dalam hal ini kita belajar melewati ODA Official Development Assessment kayak gitu kan. Di program ini Jepang itu membantu negara-negara untuk bisa ikut serta dalam membantu planet kita ini lebih membersihkan polusi dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah yang Jepang lakukan kepada India untuk memberikan sebuah pinjaman dengan bunga yang kecil kayak gitu kan, supaya mereka bisa bangkit kembali. Nah, secara definitif sendiri, ODA itu merupakan sebuah program, diplomasi yang itu tujuannya adalah untuk menjaga sumber daya alam Jepang dan juga gimana mereka bisa punya hubungan yang baik pada negara-negara yang terkait. Gitu sih Mbak dari yang Baik, terima kasih Bapak atas review materi hari ini. Saya harapkan yang lain juga dapat menangkap poin-poin materi hari ini ya. Jadi relationnya apa, hubungannya, kenapa Jepang punya visi misi sebagai negara yang berambisi politik untuk menjadi negara ramah lingkungan ya, atau negara percontohan Sustainable Development Goal ya di sini. Nah, ada historinya yang sudah dijelaskan tadi. Baik, kalau begitu kesimpulan tadi sudah diambil oleh Lutfan dan teman-temannya. Saya harapkan juga nanti tidak lupa ya materi kita hari ini.
Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya gambar dan masing-masing dimulai. Berdoa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Yang Kayaknya lewat